saya ini NIM 2017 143446. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS untuk wawancara tentang pengelolaan pendidikan di sekolah. Di sini saya bersama Bapak. Nama saya Tri Handoyo, saya guru di Min 3 Ubu Timur yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Blitar 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Baiklah, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Pertama, menurut Bapak, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Menurut saya, penentu keberhasilan pengelolaan di satuan pendidikan khususnya di tingkat dasar adalah yang pertama profesionalitas guru, yang kedua adalah minat belajar siswa, dan selebihnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam satuan sekolah, terutama tempat bekerja Bapak? Untuk pengaruh kepala madrasah tentunya sangat berpengaruh, karena kepala madrasah memiliki kebijakan, memiliki wewenang dan pembinaan terhadap para guru untuk memajukan madrasah atau sekolah tersebut. Ya, terima kasih untuk jawabannya tadi. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah, Bapak? Tentunya sangat memberikan dampak yang signifikan, karena adanya supervisi dapat menjadi acuan bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, next pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna? Menurut saya, sistem informasi sangat berguna untuk membantu kinerja guru, karena dengan adanya informasi tentunya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru untuk menambah pengetahuan dari luar. Baiklah, untuk pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kelima. Apa pendapat Bapak mengenai kurikulum saat ini? Tentang kurikulum Merdeka Belajar, apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya sekolah dasar? Menurut saya, kurikulum yang seperti itu, kurikulum yang sekarang kurang efektif, karena anak tingkat dasar butuh bimbingan dan ajakan dari guru. Jadi menurut saya kurikulum tersebut kurang efektif digunakan khususnya di tingkat dasar. Baiklah, untuk pertanyaan yang keenam. Di dalam pengelolaan pendidikan, adakah tahap seleksi peserta? Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Bapak? Di sekolah saya, untuk sistem rekrutmen siswa baru, yang pertama persyaratannya adalah apabila calon siswa tersebut berasal dari lulusan RA, TK maupun PAUD, melampirkan fotokopi ijazah, kemudian fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte. Kemudian untuk yang kedua, apabila siswa tersebut bukan lulusan RA, TK atau PAUD, cukup melampirkan fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte siswa tersebut. Nah, tentunya sebelumnya siswa tersebut harus mengisi formulir. Untuk tahap seleksi di sekolah saya tidak diberlakukan, karena kita hanya seleksi lewat berkas saja. Jadi tidak ada tes tertulis? Tidak ada tes tertulis, hanya ketika siswa akan masuk dites secara lisan. Baiklah, untuk pertanyaan yang ke-8. Menurut Bapak, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan?
ada dan sangat menunjang karena biaya pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, misalnya untuk penataran guru, untuk biaya alat peraga, kemudian untuk melengkapi sarana dan prasarana lainnya, misalnya seperti alat olahraga, kemudian alat-alat yang lainnya. Baiklah, next untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Bapak bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif? Ya, gedung sudah sangat memadai, kemudian fasilitas juga sudah lengkap. Jadi menurut saya di tempat saya bekerja, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sangat memadai dan sangat efektif. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa, pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Menurut saya adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, orang tua jadi tahu bagaimana rasanya menjadi guru. Jadi orang tua di rumah dapat membimbing anaknya, kemudian mengawasi anaknya seperti ketika belajar di sekolah. Jadi orang tua sangat berperan penting pada saat sekarang ini untuk mendidik anak-anaknya di rumah, mengawasi anak-anaknya di rumah ketika belajar, karena adanya pandemi COVID-19 ini anak-anak belajarnya secara daring online. Jadi tidak dilakukan secara tatap muka seperti biasanya. Pengawasan orang tua sangat penting apabila orang tua membiarkan anaknya dan tidak mengawasi anak-anaknya belajar di rumah. Tentunya anak-anak mereka juga akan terlena karena kita saat ini tidak melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Jadi menurut saya COVID-19 ini memberikan pembelajaran untuk kita bahwa orang tua juga sangat berperan penting dalam pendidikan anaknya, khususnya ketika anak tersebut di rumah. Baiklah, terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada saya. Apabila saya mempunyai banyak kekurangan tentang menuturkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan ke Bapak, saya mohon maaf. Ya, baiklah, saya mohon pamit.